Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Tiang bendera. Bapak Ibu, kalau pernah melihat tiang bendera dulu waktu sekolah atau tiap kali kita menjelang 17-an, tiang bendera itu kan tiang tipis ya. Tiang yang lebih tipis dari tiang listrik bahkan. Dan di ujungnya dia akan terpasang bendera gitu ya, yang nanti kalau kena angin akan berkibar. Nah, sekalipun tipis, tapi entah kenapa tiang bendera itu bisa kuat sekali ya, baik itu yang bambu maupun yang besi. Mau angin, badai, hujan, tiang bendera itu melewati semuanya dan dia tetap teguh. Nah, hari ini semoga kita juga bisa jadi seperti tiang bendera ya, walaupun kita ini bukan orang yang kuat-kuat banget, menghadapi masalah juga kadang ada lemahnya, ada bisa marahnya, tapi semoga kita bisa tetap teguh bertahan kepada firman Tuhan dan berpegang pada perintahnya sambil tetap menyelami dan menjalani kehidupan menghadapi badai-badainya. Bersama-sama kita akan mengawali hari ini dengan memujikan Kidung Jemaat 37A Batu Karang yang Teguh. Kidung Jemaat 67 37A, Kidung Jemaat 37A Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hanyalah pengorbananmu yang mampu menyelamatkan kami melewati perjuangan dan pergumulan-pergumulan yang tidak mudah. Dan hari ini Tuhan, kami datang kembali di hadapan-Mu meminta pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk boleh melangkah dan menjalani kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita buka 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 6 sampai 19. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 19. Lalu pergilah Obadja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, "Engkaukah yang mencelakakan Israel?" Jawab Elia kepadanya, "Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sebab itu, suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyira yang 400 itu, yang mendapat makan dari meja istana Izebel." Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi di jalan, terus misalnya lihat lagi naik kendaraan nih, entah dibonceng atau nyetir gitu ya, mobil atau motor, terus ada polisi dari jauh kelihatan sedang memeriksa SIM STNK. Kalau kita bawa STNK lengkap, kalau kita tidak bawa STNK atau SIM, atau nggak pakai helm, atau kita bawa kendaraan yang nggak benar, pasti kan kita deg-degan ya, waduh nih bisa kena nih. Dan kita kadang-kadang cari-cari gimana ya caranya putar balik sebelum lewat daerah situ gitu kan.
Dan kalau saya lihat kalau di Sindang tuh kadang-kadang orang langsung ngambil jalan masuk gang-gang, pokoknya nanti keluar. Jadi kalau misalnya di depan eh, Polsek Lemah Abang ada pemeriksaan, jalan depan Pastori itu pasti jadi rame karena orang muter supaya nggak ngelewat jalan utama besar kita tuh Sindang, dia muter lewat belakang dan lewat Pastori. Bahkan kalau kita lengkap sekalipun kita punya SIM STNK tetap deg-degan, entah kenapa, karena harus berhadapan ditegur sama polisi walaupun kita nggak salah gitu kan. Selamat siang, mau diperiksa SIM sama STNK gitu. Nggak tahu kenapa kita deg-degan. Saya juga pribadi kayak bawa SIM STNK pakai helm aman, nggak ngebut nggak, tapi deg-degan. Sekalipun nanti kalau pak polisi udah tahu kenal gitu ya, terus Pak Andre udah lewat aja gitu, tapi tetap deg-degan nggak tahu kenapa. Karena manusia itu tidak suka ditegur. Manusia itu tidak suka ditegur. Dalam natur alaminya manusia, ini baru soal SIM STNK. Belum soal dalam hidup. Kita tuh nggak suka ditegur. Nggak suka dinasehati tuh nggak suka. Makanya kalau kita udah sadar bahwa kita tuh nggak suka ditegur ya, tapi kenapa kita makin tua makin suka nasehatin orang? Kan lucu ya. Kita kan nggak suka ditegur kan, tapi kenapa kita harus menasehati? Nah di dalam bacaan kita juga ini Ahab tidak suka ditegur sama Elia. Lewat perantaraan Obaja, Elia menyampaikan dulu kepada Obaja, kemudian Obaja menyampaikan kepada Ahab. Ahab nggak suka ditegur. Terus dia melihat, oh kamu yang mau celakain kami ya. Orang selalu melihat orang yang menegur itu yang akan merusak apa yang sudah ada dan nyaman dalam hidupnya gitu ya. Contoh seorang, misalnya ada orang ditegur gitu kan, kamu salah loh gini. Apa sih negur kayak kamu udah paling bener aja. Ini kan bukan soal yang negur ini hidupnya bener apa enggak. Tapi kalau yang negur ini orang yang peduli sama kita, tujuannya kan adalah kamu supaya nggak jatuh di kesalahan gitu kan. Tapi orang tuh biasanya langsung lihat orangnya bukan tegurannya. Harusnya kita lihat tegurannya dulu, apa sih tegurannya dan apakah itu baik buat kita gitu. Tapi orang selalu lihat orangnya dulu. Jadi kita milih-milih. Bahkan ditegur sama orang yang benar sekalipun, sama orang yang kita hormati, kadang-kadang masih nggak 100% kita bisa dengar. Nah sama kayak Ahab ini. Udah jelas Elia Nabi Allah ya, masih banyak ditanyakan, kamu mau celakain saya ya? Gitu. Nah akhirnya Elia karena dia membawa pesan dari Tuhan, ya sudah katanya gini deh, kalau kamu ngerasa saya nggak benar, bakal ngancurin umat, kamulah bawa silakan nabi-nabimu yang 400 dan 400. Jadi banyak tuh ya. Jadi rupanya yang menyerang Elia itu bukan 400, berarti 400 kali 2, 800 nabi gitu ya. 800 lawan 1. Dan kita tahu nanti kisahnya setelah ini kita akan bahas di berikutnya. Dia akan berhadapan dengan ini. Tapi fokus kita ada ke si Ahabnya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar jangan jadi kayak Ahab. Jangan jadi kayak Ahab. Aduh, nggak bisa ditegur tuh bahaya sekali ya. Ditegur sama seseorang itu, apalagi kalau Bapak Ibu usianya tambah tua, makin susah kita ditegur. Kalau anak kecil sih udah langganan ditegur atau udah. Tapi harusnya kan kita karena udah kecil sering ditegur, harusnya tambah tua sudah terbiasa dong gitu ya. Tapi kita makin tua makin sensitif, makin baper, makin ini anak kecil atau anak kalau ditegur anak gitu ya, apa sih kamu kayak lebih tahu dari saya gitu kan. Saya udah makan asam garam. Wah. Kerendahan hati untuk melihat teguran itu sebagai bentuk cinta. Walaupun mungkin orangnya nggak 100% benar, orangnya juga sempurna. Tapi Tuhan bisa nggak pakai orang muda atau orang lain untuk menegur kita? Bisa nggak Tuhan bahkan memakai tukang siomay untuk menegur kita? Bisa nggak Tuhan pakai pemulung untuk menegur kita? Bisa nggak Tuhan pakai cucu kita menegur kita? Bisa. Bahkan Tuhan bisa memakai penjahat untuk menegur kita. Apa contohnya? Penjahat yang disalib bersama Tuhan, yang berkata-kata baik sama Tuhan. Coba, itu kita ditegur loh. Sama penjahat yang udah jelas-jelas salah. Sehingga fokus jangan sama orangnya, pada tegurannya. Renungkan, dan siapa tahu kalau kita memperbaiki dan mengikuti arahan dari teguran itu, ada banyak hal baik yang akan kita rasakan. Mungkin saat ini kita nggak ngerti, apa sih? Teguran itu kan nggak nyaman ya, pasti menyelekit gitu kan, karena dia membedah jiwa. Karena kalau ibaratnya teguran itu kayak alkohol yang dikenain ke luka basah, pasti perih banget. Apa sih?
tapi dia membersihkan. Nah, semoga hari ini kita bisa jadi orang-orang yang menerima teguran dengan baik, dan siapa tahu hidup kita jadi lebih baik setelah menjalani teguran itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu yang begitu indah dan baik. Kami percaya hari ini kami mungkin akan berhadapan dengan orang yang menegur kami. Ajarkan kami menerima teguran dan kritikan. Ajarkan kami bukan lihat orangnya. Orangnya bisa jadi salah, nggak sempurna, banyak kurangnya, orang jahat bahkan. Tapi kami percaya kalau teguran itu tersampaikan, berarti Tuhan mengizinkan. Dan kalau Tuhan mengizinkan, berarti itu masukan yang baik buat kami. Kami serahkan agar hari ini kami boleh menjalani hidup kami dengan berpikir positif terhadap teguran. Kami serahkan dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.